Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Kali ini Pak Fatur mau tanya kepada teman-teman bagaimana puasanya hari ini. Ya, pasti belum ada yang bolong ya, semuanya lancar ya. Nah, sebelum itu Pak Fatur mau tanya, berapa kali teman-teman keluar rumah? Nah, jadi materi kita ini tentang apa? Materinya tentang doa keluar rumah, lalu doa masuk ke rumah, doa naik kendaraan, dan ada hadis tentang aurat dan malu. Ya, tadi Pak Fatur tanya tentang apa? Ya, berapa kali teman-teman keluar rumah? Kalau untuk sekarang kita sering di rumah ya. Nah, jadi ya, sadarkah teman-teman bahwa kecelakaan, kemaksiatan itu jauh lebih besar terjadinya di luar rumah. Oleh karena itu, teman-teman jangan keluar rumah, stay at home, kecuali mengikuti anjuran Rasulullah SAW dengan membaca doa yang dalam hadis yang berbunyi, ya, apabila seseorang keluar rumahnya dan berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tiada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Niscaya akan dikatakan kepadanya, cukup bagimu, engkau telah diberi petunjuk dan dilindungi. Setan pun akan menjauh darinya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain yang berbunyi, maka pada saat itu dikatakan kepadanya, Anda telah diberi petunjuk, dicukupkan, dan dilindungi. Maka akan menjauhlah setan darinya. Dan setan yang lain akan berkata, bagaimana engkau dapat menggelincirkan seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan, dan dilindungi? Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Abu Dawud. Jadi teman-teman semuanya selalu mengingat hikmah yang luar biasa ini. Mari kita biasakan selalu membaca doa masuk ke rumah, doa keluar rumah, doa naik kendaraan. Nah, kita membaca doa keluar rumah walaupun hanya ke warung, kita tetap membacanya. Oke.
Ya, selanjutnya doa masuk ke rumah. Nah, ini ada tips yang sangat sederhana. Pasti teman-teman semuanya sudah hafal. Dan ini tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang masuk ke rumahnya membaca basmalah dan sewaktu ia makan, maka setan-setan saling berkata di antara sesamanya, yaitu kalian tidak berhak menempati rumah ini dan tidak pula makanan di sini. Dan ketika seseorang masuk ke rumahnya tanpa menyebut asma Allah, maka setan berkata, kalian berhak menetap di rumah ini. Demikian pula ketika orang itu bersantap tanpa baca basmalah, maka setan berkata, kalian berhak menetap dan makan secara bebas di rumah ini. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita hanya membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kita harus selalu membaca basmalah setiap masuk rumah, hendak makan, dan melakukan aktivitas yang lain, agar setan kocar-kacir karena tidak dapat mengganggu saat di rumah dan saat kita melakukan aktivitas. Doa masuk ke rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Pak Fatur ulangi lagi ya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Ya, yang artinya dengan nama Allah kami masuk dan kami keluar, dan hanya kepada Allah kami berserah diri. Ya, selanjutnya kita belajar tentang doa naik kendaraan. Jadi doa naik kendaraan yaitu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lebih bagus lagi kita bisa berdoa dengan doa naik kendaraan seperti Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, itu doa untuk naik kendaraan. Pasti teman-teman semuanya sudah hafal ya. Nah, Pak Fatur akan membacakan artinya, yaitu Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya akan kembali kepada Rabb kami. Nah, ini di Quran ya, di Quran surat Az-Zukhruf ayat 23 sampai 24. Oke. Selanjutnya, ketika kita sedang dalam perjalanan, kita dianjurkan untuk berdoa, karena
doanya makbul. Nah, jadi ada 3 orang yang doanya pasti terkabul, yaitu yang pertama doa orang teraniaya, terus yang kedua orang yang sedang dalam perjalanan, yang ketiga doa bapak dan ibu kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Lalu kita bisa dianjurkan lagi membaca takbir dan membaca tasbih dalam perjalanan. Jadi dari Jabir berkata, di tengah perjalanan kita membaca takbir Allahu Akbar ketika menaik dan membaca tasbih ketika menurun lembah, baca subhanallah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita harus membaca takbir dan tasbih. Ya, sekarang kita tentang aurat. Bapak Tur akan jelaskan singkat ya. Aurat adalah bagian tubuh yang haram dilihat dan dipegang oleh orang lain, kecuali oleh suami atau oleh istri. Nah, bagi laki-laki, auratnya dari mulai pusar sampai ke lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 kita bisa pahami ya. Hadis tentang aurat. Inna nuhina anturo auratuna, yang artinya sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Inna nuhina anturo auratuna, sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Ya, sekarang tentang hadis malu. Dalam diri seseorang mesti ditanamkan sifat malu, karena malu adalah sebagian dari iman. Jadi orang yang sudah memiliki rasa malu, maka dalam hatinya sudah tidak ada lagi iman. Al-haya'u minal iman, yang artinya malu itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lainnya disebutkan dengan nada ancaman, apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Ya, atau dengan kata lain, apabila rasa malu sudah hilang dari seseorang, maka niscaya ia mengerjakan semua apa yang diinginkannya, sekalipun yang dikerjakannya itu hal yang diharamkan.